Assalamualaikum, hai bunda ya semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah aku bisa share kegiatan hari ini lagi. Ini tuh udah siang jam 1 gitu, aku masak terong sama labu siam di kuah santan gitu ya bun. Nah ini bumbunya udah aku masukin, ada bawang merah, bawang putih, terus ada cabai, dan juga ada bumbu aromatiknya, daun salam dan daun jeruk. Terus ini aku kasih air penyedap dan juga nggak ketinggalan saorinya. Terus ini langsung aja aku masukkan si labu siamnya, kan labu siam itu kan keras gitu, jadi aku masukkan dulu. Itu di sebelah aku juga pakai tadi udah masak ya bun, itu ada perut ikan, terus ada juga tempe sama lento atau loto itu yang biasanya buat masak kikil. Itu perut ikan itu aku bawa dari Hongkong, aku bawa 2 gitu ya bun, karena harganya mehong jadi aku cuman beli 2. Rasanya tuh kayak kikil gitu loh, kikil sapi. Jadi aku sengaja beli tuh biar orang rumah ngerasain yang namanya perut ikan yang dikeringkan gitu. Kalau di sana itu namanya fakau. Jadi biasanya pas ada sembahyangan gitu baru masak yang namanya fakau. Karena pagi-pagi tadi Pak Su itu udah berangkat ke sawah, jadi aku gercep aja masak tadi perut ikan sama tempe tadi, karena Pak Su tuh pagi-pagi harus sarapan sebelum berangkat ke ke sawah. Dan aku nggak record ya bun, karena tahu sendiri kan kalau di record tuh yang namanya masak harusnya setengah jam udah mateng itu sampai molor 1 jam gitu. Jadi nanti kasihan Pak Su kalau nggak sarapan terus langsung ke sawah gitu. Sambil nunggu sayurnya mateng tadi aku juga cuci-cuci wadah yang dibuat masak. Dan ini singkat cerita tadi aku lupa nombor on-nya pas masukin si terongnya. Tadi labunya itu udah setengah mateng, aku masukin si terong. Terus ada juga pete di kulkas sedikit, aku masukin sekalian ya bun. Dan ini udah mendidih, lalu aku masukkan santan. Aku pakai santannya cuman sedikit ya. Ini bukan ngirit ya, cuman mengurangi aja, mengurangi santan, mengurangi manis dan juga garam, asin. Agar ini aku nyayurnya tuh cuman sedikit, tadi 1 labu siam sama 1 terong gitu, karena cuman buat aku sama Pak Su untuk makan siang dan juga malam gitu. Kalau paginya tadi kan Pak Su udah sarapan, kalau aku tuh nggak pernah sarapan ya bun. Nah ini tuh udah mateng sayur terong sama labunya. Oh ya bunda-bunda, hari ini lagi masak apa nih? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, ini udah mateng sayurnya, aku tutup aja dulu. Next ini agak sorean jam 3-an gitu ya, wadahnya udah kering untuk wadah penyedap. Tadi kan aku cuci gitu ya bun. Terus ini aku refill dulu. Ini tuh kaldu jamur yang size-nya 200 gram. Terus ini wadahku tuh cuma muat 100 gram gitu. Memang aku sengaja beli yang kecil kayak gini ya bun, karena kalau terlalu banyak itu biasanya kan lembab gitu, terus menggumpal, basah-basah menggumpal gitu. Jadi aku sengaja beli yang kecil ini aja. Jadi tadi cuma muat separuh ya, 100 gram gitu. Nah ini tadi tuh aku guntingnya terlalu kecil, terlalu sempit gitu ya. Jadi nggak bisa keluar, itu aku teken malah tumpah. Dan ini aku bersihkan, lalu aku gunting lagi yang agak lebar gitu, jadi mudah gitu masuknya, nuangnya gitu maksudnya. Dan ini aku sambil refill terus juga nontonin video bunda-bunda dan teman-teman yang lainnya gitu ya. Kalau aku sih biasanya gitu sambil aktivitas, sambil dengerin atau nonton video bunda-bunda dan teman yang lainnya gitu.
Oh ya, tadi aku belum sapa-sapa Bunda dan teman-teman yang lain ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah like, komen, subscribe, dan meninggalkan jejak di kolom komentar. Aku pasti akan berkunjung balik. Terima kasih semoga kebaikan kalian akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah ruah dan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini aku sudah selesai refill penyedapnya dan aku taruh pada tempatnya. Next, setelah refill ini aku buka paket. Ini tuh masih dalam mencicil kan mau ada hajatan gitu. Kemarin itu aku sudah cicil apa kemarin tuh nampan apa, dan ini sekarang nyicil ini ya Bun, ada panci Jawa yang ukuran 24 cm. Itu harganya 147 apa 48 gitu. Pokoknya dua itu nggak sampai 100. Dan itu ada juga minyak, aku belinya di tetanggaku, minyak Sanko yang 1 liter. Itu satu dus itu isinya 12 dengan harga 245. Terus ini ada paket ketiga, ada kompor Rinnai 1 tungku gitu, nanti juga buat hajatan. Tapi ini aku reviewnya itu nggak mendetail gitu ya Bun, karena nggak dipakai sekarang gitu. Jadi aku cuman buka-buka gitu aja. Itu juga ada garansinya 5 tahun gitu. Karena kalau hajatan di desa itu bisa dibilang geden gitu ya, mengundang tetangga-tetangga itu, terus ada tahlilan itu kurang lebih ya 100 orangan gitu. Untuk panci-panci sebenarnya aku tuh udah punya, tapi kayaknya kurang gitu ya. Ini untuk persediaan aja daripada nanti pinjam sama saudara atau tetangga gitu. Next, ini ada paket yang keempat tuh kaos kaki jempol itu yang di bawah lutut, ini murah meriah. Jadi aku langsung check out. Ini gimana kok belepotan, check out. Ini ada 6 pasang, terus telapaknya itu warna hitam gitu ya Bun. Itu bagus ya, bahannya itu tebel, terus kainnya juga halus. Dan ini paket yang terakhir tuh wajan aluminium dengan size 20. Ini lumayan gede juga ya. Yang di atasnya ini aku juga udah punya yang 36 kalau nggak salah ya. Jadi gede banget, terus aku kepinginnya yang agak kecilan gitu. Ini ukuran 20 dengan harga 99 berapa gitulah ya, enaknya ngomong 100.000 lah Bun. Ini tuh bagus ya, bahannya itu tebel gitu. Jadi sangat berguna buat hajatan nanti. Size-nya tuh nggak terlalu gede dan juga nggak terlalu kecil, jadi sedang-sedang saja. Nah ini ya Bun, semuanya hasil belanjaanku. Setelah unboxing belanjaan, ini Pak suami pulang dari cari rumput, ngarit. Dia pulang tuh bawa kelapa muda yang dipetik dari kebun sendiri gitu ya Bun. Karena cuaca panas, jadi ini gercep aja aku langsung minum. Ya Allah, seger banget. Dan Pak suami ini tuh juga di pojokan gitu ya. Itu aku masuk ambil sendok buat ngerokin kelapa mudanya. Kelapa mudanya tuh enak banget, seger, terus lembut gitu ya. Wow, pokoknya tuh mantap sekali. Makan pas siang-siang gini, ini aku sambil makan sambil ngobrol sama Pak Su yang ada di pojokan. Terus itu di meja ruang tamu tuh memang sengaja disediain toples-toples jajan gitu ya Bun. Jadi kalau misalnya ada tamu, nggak usah repot-repot ngambil ke dalam gitu. Jadi kalau misalnya habis gitu dicuci toplesnya, terus di refill lagi jajan-jajanannya gitu. Wah, anak udah gede dan di rumah itu berdua sama Pak Su, jadi me time-nya tuh begini ya Bun, sambil makan terus sambil ngobrol-ngobrol berduaan gitu.
Tapi ini yang diobrolin juga anak ya bun, tentang anak itu, bukan ngobrolin yang gimana-gimana gitu. Jadi untuk bunda-bunda yang anak-anaknya itu masih kecil tuh harus benar-benar dinikmati ya. Rewel, nakal, itu udah biasa ya, dan itu adalah momen-momen yang sangat indah. Nggak kayak aku ini, maksudnya anak sudah besar tuh ceritanya udah lain lagi. Tuh diajak makan keluar aja nggak mau, malah bilangnya nitip aja. Bener-bener nggak mau diajak makan keluar itu nggak mau bun. Anakku pulangnya kan 1 minggu sekali, udah pulang masuk kamar, keluar-keluar tuh kalau mau makan, mau mandi itu. Pokoknya nggak pernah yang namanya ngobrol yang gimana ya, yang panjang lebar gitu. Ya ngomong sih ngomong, ngobrol, tapi seperlunya aja gitu. Jadi cerita ngalor gitu ya bun. Nah ini Pak Su, aku lupa off videonya, dan ini Pak Suami katanya belum di off. Dadah katanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum. Bye.